Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kekuatan serangan yang meledak di langit, menyebabkan seluruh puncak gunung benar-benar terbenam dalam awan debu akibat ledakan. Setelah debu tersebar, dua sosok tegak berdiri saling berhadapan. Kilau dingin dan tajam mengalir di mata mereka. Kekuatan Yuan di daerah itu tampaknya telah terganggu, membentuk dua bagian yang berbeda di antara keduanya. Di tempat dua bagian yang bersilangan, ruang itu agak terdistorsi. Lindong saat ini telah mendorong Green Heaven Materialist Dragon Skill hingga batasnya. Tidak hanya sisik naga yang menutupi tubuhnya, bahkan sayap naga hijau telah muncul. Dari jauh, dia tampak seperti setengah naga. Auman naga samar-samar tampak muncul dari dalam tubuhnya, yang telah mengintimidasi langit. Lindong tahu dengan sangat jelas, jika dia bersaing murni dengan Yuan Power, dia tidak akan cocok untuk bertarung melawan tahap 9 Yuan Nirvana, Wang Yan. Namun, bentuk pertarungan yang diambil tidak hanya terbatas pada Yuan Power saja. Beberapa metode yang ia miliki, sudah cukup untuk mengancam Wang Yan. Desir, mata Lindong menyipit, saat cahaya dingin beredar di dalam pupil matanya. Tak lama setelah itu, sayap naga hijau di punggungnya tiba-tiba mengepak. Saat sayap naga hijau mengepak, angin kencang yang dihasilkan oleh kepakan sayapnya, menyebabkan puing-puing di sekitarnya berterbangan. Sosok Lindong berubah menjadi serangkaian gambar, segera, sosoknya menembak langsung ke arah Wang Yan. Mata Wang Yan sedikit mengeras, saat dia melihat sosok samar yang menyapu ke arahnya, dengan kecepatan yang menakjubkan. Bahkan dia merasa agak terkejut dengan kecepatan Lindong. Bang! Sosok Lindong muncul di depan Wang Yan dalam sekejap. Matanya dingin dan tajam, ketika lengan naganya meraih pohon hitam terangkat tinggi ke udara, sebelum tiba-tiba berayun ke bawah dengan cara yang sangat kejam. Bang! Pohon hitam belum mendarat, tetapi tanah di bawah sudah meledak karena kekuatan di belakangnya. Bang! Dengan kekuatan yang menakutkan, pohon hitam itu diayunkan ke bawah dengan keras. Namun, sesaat sebelum kekuatannya mencapai puncaknya, pedang lebar hitam, yang diselimuti oleh Yuan Power yang kuat, menyapu keluar pada sudut yang sangat tajam, dan mendorong kuat-kuat batang pohon hitam itu. Wang Yan telah menargetkan titik bawah tubuh Lindong dengan pedangnya, dengan cara yang sangat licik. Dia telah dengan baik menyerang titik di pohon hitam, di mana energinya paling banyak tersebar. Meskipun kekuatannya tidak bisa menandingi Lindong, Yuan Power-nya kuat tanpa setara. Dengan satu serangan, dia langsung memblokir pohon hitam yang berisi kekuatan menakutkan. Melihat kekuatan dan kekuatan mata seperti itu membuat orang lain merasa heran. Lindong tidak sedikit pun terkejut, bahwa serangannya telah dihentikan. Garis abu-abu dengan cepat terbentuk di dahinya, dan mata iblis desolate muncul. Sinar cahaya abu-abu diisi dengan aura yang sangat panas pun meledak dan langsung menuju tenggorokan Wang Yan. Serangan tanpa ampun Lindong menyebabkan Wang Yan mendengus dingin. Dua jarinya melengkung, lalu berubah menjadi pedang aura yang dengan cepat menusuk sinar cahaya abu-abu itu. Pedang Qi yang tangguh tiba-tiba meledak, dengan paksa merobek cahaya. Desir-desir. Setelah merobek berkas cahaya, pedang hitam Wang Yan langsung berubah menjadi badai hitam. Qi pedang mengamuk dengan tangguh, yang membanjiri langit saat serangan balasan diluncurkan pada Lindong. Menanggapi serangan seperti itu dari Wang Yan, sayap naga hijau Lindong mengepak dan dia terbang ke udara. Dengan trik lain, dia memantulkan banyak pedang tajam Qi yang menembak ke arahnya. Segera setelah itu, dia mengulurkan 5 jarinya, ketika ruang di belakangnya mulai runtuh lagi. Dari ruang kekosongan, sosok dari zaman kuno perlahan berjalan keluar. Tangan penjara surga besar yang sunyi sepi. Teriak Lindong. Tanpa membuang waktu, Lindong tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan dengan marah mengarah ke arah Wang Yan.
Bang! Mengikuti turunnya telapak tangan Lindong, sosok cahaya di dalam kekosongan juga mengirim telapak tangan ke bawah. Jejak telapak tangan kuno yang tak tertandingi besarnya, segera muncul di langit dan dengan kejam menekan Wang Yan di bawah. Di saat telapak tangan raksasa bergemuruh ke bawah, Lindong tidak berencana berhenti di sini. Mata iblis desolate di dahinya terbuka sekali lagi, ketika cahaya abu-abu membengkak dan mengalir deras, dia memanggil roh Wang Bis sekali lagi. Desir, raksasa dengan mata satu, roh binatang buas dengan cepat terbuka, di depan pilar cahaya abu-abu, yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi, ditembak secara eksplosif dengan suara mendesing. Bang bang, Yuan Power bergerak dengan panik di atas langit, saat Titan Palem dan pilar cahaya secara bersamaan turun ke target mereka, yaitu Wang Yan. Setelah melihat serangan seperti itu, kulit kepala banyak orang yang menonton di bawah, menjadi mati rasa. Huff. Ekspresi serius melintas di mata Wang Yan saat dia mengangkat kepalanya, dan menatap pada serangan mengerikan yang mendesing padanya dari atas langit. Dia menusukkan pedang besarnya ke tanah, dan dengan cepat membentuk serangkaian segel dengan tangannya. Segera, fluktuasi yang mengejutkan tiba-tiba mulai membengkak dari dalam tubuhnya. Sky Emperor Scripture, Sky Emperor Bell, teriak Wang Yan. Dalam sekejap, kekuatan Yuan dengan panik di daerah itu, menunjukkan tanda-tanda berkumpul menuju Wang Yan, sebelum bergabung dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas di dalam tubuhnya. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan Yuan berubah menjadi lonceng kuno raksasa. Dentang. Begitu lonceng kuno terbentuk, telapak tangan raksasa dan pilar cahaya akhirnya tiba. Membawa fluktuasi yang menakutkan, mereka menabrak lonceng kuno raksasa satu demi satu. Suara lonceng yang keras dan jelas, segera terdengar di seluruh langit. Bang! Puncak gunung yang sudah berantakan, dibuat berantakan sekali lagi. Batu-batu besar yang sudah pecah, sekarang telah hancur menjadi debu oleh gelombang kejut dari tabrakan itu. Kekuatan hebat yang dilepaskan oleh tabrakan itu, memang cukup mencengangkan. Retak, tatapan yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul di lokasi tabrakan. Setelah menerima efek yang begitu menakutkan, permukaan jam kuno raksasa mulai pecah, saat banyak retakan terbentuk. Pada akhirnya, itu benar-benar meledak dengan keras. Lindong terengah-engah saat menyaksikan jam kuno raksasa meledak, dan tidak bisa menahan senyum, ketika sosoknya sekali lagi muncul di depan matanya. Wang Yan ini memang sulit dihadapi. King Ye akan lama terdiam oleh serangan Lindong ini. Namun, Wang Yan masih stabil seperti gunung. Lawan Yan Saru ini benar-benar merepotkan. Gumam Lindong. Di bawah, wajah Wang Yan seperti air yang tenang, saat tangannya memegang pedang hitam itu, nampak bergetar dengan lemah. Di saat Lindong diam-diam memikirkan betapa sulitnya menghadapi Wang Yan, dia juga sama-sama takjub oleh serangan ganas Lindong. Energi yang digunakan dalam pertempuran dengan Lindong, telah jauh melebihi dari apa yang dia habiskan ketika melawan Ying Xiao Xiao, pikir Wang Yan. Setelah turunnya serangan yang mengejutkan itu, keduanya dengan anehnya tenggelam dalam keheningan singkat. Selama periode ini, tak satu pun dari mereka meluncurkan serangan hebat. Melihat dua figur tangguh berada dalam satu arena, mata Ying Xiao Xiao berkedut sebelum dia berbicara dengan suara lembut. Energi mereka terlalu besar, ucap Ying Xiao Xiao. Mereka telah bertarung banyak pada pertandingan hari ini, jawab Ying Huan mengangguk setuju. Saudara senior Wang Yan adalah ahli tahap 9 Yuan Nirvana, dengan demikian, tidak aneh, bahwa kekuatan Yuan yang kuat, telah mampu mendukungnya sampai sekarang. Namun, orang itu, Lindong, berulang kali meluncurkan gerakan seni bela diri yang kuat, namun ia juga bisa bertahan sampai sekarang. Ini benar-benar menakjubkan, ucap Ying Xiao Xiao. Tepatnya, orang itu tidak normal, tambah Ying Xiao Xiao. Ying Huan tertawa, sebelum dia merasakan Ying Xiao Xiao menoleh. Wajahnya merah saat dia buru-buru mengubah topik. Kak, siapa di antara mereka yang akan memiliki peluang lebih besar untuk menang? Tanya Ying Huan. Ying Xiao Xiao sedikit mengaitkan alisnya, sebelum menggelengkan kepalanya. Itu terlalu sulit untuk dikatakan. Meskipun serangan Lindong lebih ganas, kakak senior Wang Yan pasti masih memiliki kartu asnya. Namun, Lindong juga belum mengungkapkan tulisan suci kesunyian agungnya. Orang itu sangat suka menyimpan kartunya.
Kami selalu meremehkannya. Karena itu, pemenang pertandingan ini belum ditentukan, jawab Ying Xiaoxiao. Ying Xiaoxiao menghela nafas, namun, matanya tiba-tiba fokus saat suaranya memudar. Dia segera mengirim pandangannya ke arah Wang Yan. Wang Yan tiba-tiba duduk di tanah, sementara pedang hitam di tangannya telah ditancapkan ke tanah. Selanjutnya, tangannya mulai membentuk segel yang sangat aneh. Seteguk darah esensi keluar dari mulut Wang Yan. Itu berubah menjadi bola darah, dan turun pada segel anehnya. Segera, aura yang sangat aneh perlahan-lahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Mungkin ini akan segera berakhir, saudara senior Wang Yan tidak berencana menunda pertarungan ini lagi, ucap Ting Xiaoxiao. Ying Xiaoxiao menarik napas dalam-dalam, saat dia menyaksikan tindakan aneh Wang Yan. Tangannya diam-diam mulai mengencang. Sepertinya, Wang Yan akan menggunakan kartu tersembunyi miliknya. Tidak diketahui apakah Lindong akan mampu menahannya kali ini. Jika dia tidak tahan, hasil pertandingan ini akhirnya muncul, gumam Ying Xiaoxiao. Bas-bas. Aura aneh menyebar dari dalam tubuh Wang Yan. Di saat aura ini menyebar, gelombang demi gelombang kabut hitam, juga menyapu keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah seperti badai. Kabut hitam dengan cepat menyebar, dan memenuhi setengah langit. Samar-samar, aura yang sangat mengejutkan dan menakutkan, dikeluarkan dari dalamnya. Semua orang di gunung terkejut, ketika mereka mengamati pemandangan ini. Segera, mereka diam-diam menghirup udara dingin. Mereka semua bisa merasakan, betapa mengerikan serangan Wang Yan. Sepertinya, Wang Yan berencana menggunakan kartu trufnya, ucap para murid. Lindong melayang di langit. Ekspresinya sama suramnya, ketika dia melihat pemandangan ini. Dari kabut hitam mengerikan, dia merasakan sensasi yang sangat berbahaya. Dia perlahan mulai turun dari langit, dan mendarat sangat jauh dari Wang Yan. Ketika kakinya menyentuh tanah, mata iblis desolate di antara alisnya melintas, sebelum sinar abu-abu yang kuat menembak ke arah Wang Yan yang duduk. Sinar cahaya bergegas melewati dalam sekejap. Namun, ketika cahaya abu-abu itu masih 100 kaki jauhnya dari Wang Yan, tiba-tiba menghilang dalam kepulan asap. Sepertinya, ada penghalang tak terlihat di sekitar Wang Yan, yang melindunginya di dalamnya, gumam Lindong. Mata Wang Yan acuh tak acuh saat dia melirik Lindong. Tepat, ketika cahaya agak merah melonjak di matanya. Segel tangannya yang berubah dengan cepat, tiba-tiba berhenti sebelum suara serak dan acuh tak acuh perlahan dipancarkan. Skill ini telah menewaskan 3 ahli di puncak 8 Yuan Nirvana Stage, dan 9 Yuan Nirvana Stage. Saat ini, kamu masih memiliki kesempatan untuk menyerah sebelum aku melepaskannya. Teriak Wang Yan. Kata-kata Wang Yan baru saja terdengar, itu segera menyebabkan suara udara dingin terhenti di gunung ini. Prestasi pertempurannya benar-benar mengejutkan. Sepertinya, dia memang pantas menduduki peringkat kedua pada daftar yang diinginkan sekte, gumam Lindong. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Dia segera tersenyum, sebelum dia memasukkan pohon hitam di tangannya ke tanah. Kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Senior Wang Yan, itu hanya ada di dalam mimpimu. Jawab Lindong. Wang Yan menurunkan matanya ketika dia melihat ini, dan dia berhenti berbicara lagi. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, sebelum cahaya hitam yang menembus langit mulai berkumpul dengan cepat. Akhirnya, itu tampak berubah menjadi sosok hitam yang sangat besar dan buram. Aura jahat mengerikan menyapu dalam sosok hitam itu, dan itu menyebabkan suhu seluruh tempat ini jatuh. Ini adalah, ucap Chen Zhen kaget. Di panggung yang tinggi, ketika Chen Zhen dan 3 kepala aula lainnya melihat sosok hitam besar yang dibentuk oleh Wang Yan, mata mereka mengeras. Seni bela diri yang kuat. Sepertinya, Wang Yan pasti memiliki kesempatan yang jarang terjadi selama bertahun-tahun. Seni bela diri ini, sebanding dengan Sky Emperor Scripture. Kepala Sekte Langit, Qi Lei, berbicara dengan suara yang dalam. Chen Zhen dan yang lainnya sedikit mengangguk. Segera, kekhawatiran melintas di mata mereka. Kekuatan Wang Yan bahkan berhasil mengejutkan mereka. Oleh karena itu, mereka bertanya-tanya, apakah Lindong akan dapat bertahan? Pikir para tetua. Dari sikapnya, seni bela diri yang dipelajari Wang Yan, itu harusnya adalah cermin iblis hitam. Orang yang menciptakannya adalah, orang yang kejam selama zaman kuno, dia bernama, Heimo. Duduk di tengah, Ying Xuanzi membuka mulutnya dan berbicara dengan samar pada saat ini.
Dia berhasil melihat latar belakang seni bela diri Wang Yan dalam sekejap. Apa? Heimo, ekspresi kelompok Chen Zhen sedikit berubah setelah mendengar ini. Jelas, mereka juga pernah mendengar tentang orang yang kejam ini, yang terkenal pada zaman kuno. Sungguh tidak terduga, bahwa Wang Yan benar-benar bisa mendapatkan warisan seni bela dirinya. Gumam Chen Zhen. Bang bang. Sosok hitam yang sangat besar itu, seperti tubuh iblis yang muncul di langit di atas Wang Yan. Meskipun seseorang tidak bisa melihat dengan jelas penampilannya, aura jahat yang tampaknya telah menyusup melalui ruang dan waktu, itu terlihat sangat menakutkan. Huf! Sekelompok udara yang mengandung beberapa cahaya hitam, perlahan-lahan dipancarkan dari mulut Wang Yan. Pada saat ini, ekspresinya tampak agak pucat. Kemungkinan untuk menggunakan seni bela diri ini, akan sangat melelahkannya. Dia perlahan mengangkat wajahnya yang agak pucat. Mata merahnya yang tajam, tampak semakin tegas. Setelah itu, segel dibentuk dengan tangannya. Suaranya yang serak, dingin, dan acuh tak acuh, membawa hawa panas saat bergema di atas gunung. Cermin iblis hitam, keturunan iblis hitam. Teriak Wang Yan. Bang! Cahaya hitam mengerikan melonjak ke bayangan hitam besar. Setelah itu, dua cahaya merah muncul di wajah sosok hitam itu. Itu seperti sepasang mata berdarah. Segera, aura jahat yang merasuki tempat ini tiba-tiba melonjak. Mendesis. Di saat aura gelap dan jahat ini menyebar, orang-orang di sekitarnya, yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba merasakan kekuatan Yuan yang beredar di dalam tubuh mereka, telah menjadi lamban. Segera, banyak teriakan kaget terdengar. Serangan Wang Yan belum dilepaskan, namun sudah menakutkan ini. Aura teduh dalam mata Wang Yan juga sangat kejam. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan membidik Lindong. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dengan kejam. Retak. Saat dia mengepalkan tangannya, kekuatan Yuan alami tampak hancur berantakan. Setelah itu, mata merah dari sosok besar hitam itu, langsung mengunci Lindong. Yuan power liar yang luas dan perkasa, benar-benar membentuk penghalang dan menutup jalur mundur Lindong. Sosok hitam yang sangat besar melangkah maju, setelah menyegel jalur mundur Lindong. Telapak tangannya kemudian terbanting ke bawah. Bang bang! Mengikuti pukulan keras oleh telapak tangan Wang Yan, gunung itu mulai bergetar dengan liar. Tanah itu benar-benar membentuk retakan besar puluhan kaki. Segera setelah itu, garis retakan besar yang ukurannya hampir 100 kaki, muncul dari tanah. Itu seperti naga bumi, yang naik dan meluas ke arah Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Serangan telapak tangan yang menakutkan ini, memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Semua murid juga kaget dengan momentum yang menakutkan ini, sampai mereka merasa lemas. Dari jarak yang cukup dekat, ekspresi Ying Xiao menjadi sangat suram. Wanita muda di sisinya, juga memiliki ekspresi agak pucat. Kemungkinannya, bahkan seorang ahli tahap 9 Nirvana Yuan, tidak akan berani menangani serangan telapak tangan ini. Fluktuasi yang sangat kuat, gumam Lindong. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap telapak hitam besar itu, yang telah menghapus sinar matahari. Di tempat itu, dia bisa merasakan sensasi berbahaya yang sangat luas, yang tidak akan tersebar. Dia mengerti, bahwa meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, dia pasti akan terluka serius jika dia terkena serangan itu. Jalur mundur aku semuanya telah disegel, gumam Lindong. Lindong melirik ke sekelilingnya. Penghalang yang dibentuk oleh kekuatan Yuan yang liar dan keras, telah menjebaknya di tempat ini. Kalau begitu, tidak ada cara lain, aku hanya bisa keluar dan bertarung denganmu. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi dingin di matanya tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia mengepalkan tangannya, sebelum darah segar merah cerah segera merembes keluar darinya. Setelah itu, ia dengan cepat berubah menjadi segel yang sangat aneh dan misterius. Bang! Segel berwarna darah baru saja muncul, ketika tangan kanan Lindong dengan keras mendarat di tanah. Pada saat yang sama, gelombang riak yang sangat misterius pun menyebar, dalam kecepatan seperti kilat dengan tubuhnya yang berada di tengah. Puff puff. Saat riak ini menyebar, semua orang dapat dengan jelas melihat, bahwa puncak gunung hijau yang semula subur, kini mulai layu dan menguning dengan kecepatan yang menakutkan. Bahkan tanah itu sendiri mulai retak. Retak. Retakan di tanah menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa napas yang pendek, gunung besar ini berubah menjadi kuning layu.
Seolah-olah kekuatan di dalam tanah telah sepenuhnya disedot. Ini adalah, gumam seseorang. Banyak sepasang mata melihat puncak Gunung Layu. Segera, kegembiraan liar dan panas tiba-tiba melonjak ke mata semua orang. Ini adalah tulisan suci kesunyian besar. Ucap para murid. Ketika Great Desolation Scripture dilepaskan, segala sesuatu dalam ribuan kilometer, akan berubah menjadi gersang. Meskipun tidak mungkin bagi Lindong saat ini mencapai tingkat itu, dia masih bisa mengubah gunung ini menjadi tanah tandus. Dia akhirnya melepaskannya juga, ucap Chen Chen. Bahkan dengan ketabahan mereka, Chen Zhen dan Wu Dao memiliki kegembiraan melonjak di mata mereka pada saat ini. Sudah 100 tahun. Akhirnya, mereka sekali lagi dapat menyaksikan seni bela diri terkuat, yang paling kuat di Dao Sek mereka. Sungguh layak menjadi tulisan suci kesunyian agung, ucap Qilei. Mata Qilei berkedip, saat dia menyaksikan adegan ini sebelum memuji. Dia bisa merasakan, bahwa ada energi agung melonjak di bawah tanah. Energi ini berkumpul menuju sosok kurus di kejauhan. Ia telah menyerap semua energi dari makhluk hidup di sekitarnya, kecuali manusia. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari tulisan suci kesunyian agung. Energi kuning pekat keluar dari tanah, seperti nyala api yang mengerikan. Akhirnya, itu menutupi tubuh Lindong. Pada saat ini, riak menakutkan sedang dipancarkan ke seluruh tubuhnya. Bahkan Ying Xiao Xiao merasa terkejut. Ini sebenarnya adalah tulisan suci kenyaian agung, ucap Ying Xiao Xiao kaget. Di kejauhan, mata Wang Yan juga menyusut karena pemandangan ini. Dia segera menghirup udara dalam, dan menekan rasa syok di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti, mengapa Lindong berani menentangnya. Orang ini sebenarnya telah berhasil mempelajari tulisan suci kesunyian agung, gumam Wang Yan. Pertarungan ini akan sangat menarik, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.